Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin safa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma'ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'illahi wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asma'ina asma'ina jami' malaikatil muqarrabin min jami' malaikatil muqarrabin asma'il anbiya'il mursalin min jami' sahabati rasul ajma'in al-awliya wa syuhada'i wa shalihin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin khususan ila sultanul awliya sayyidina Syekhatul Al-Jilani radhiyallahu anhu wa asma'ina azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muridihi wa muhibbihi wa mu'taqidihi wa usulihi wa furu'ihim wa ilayna ma'hum ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asma'il min jamil asadina jamil 'alimina wa syai'ina jamil asadina asma'il al-bati 'ala syarabiyati 'abdullah bin Hasan bin Tayyib bin Muhammad bin Muhammad bin Hashim wa 'ala rahmatullah an asma'il al-asma'il min suri asna'il qudus asma'il al-hadrat al-syarabiyati 'ala qudus asma'il al-hadrat al-syarabiyati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al kubur lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa jami'al min jami'il famil kita hingga sama sumari hingga sama nurul kita nana wajah wa kita sampai tapi turun Allah SWT kita sahabat Muhammad SAW dan dibentar minta nama saya dan diberikan dan kekuatan ibu. Abi khusus kegiatan sebenarnya tasdaya Abi firlana wal hamdul Rabbi al-Shaira Rabbi firlana wal hamdul kama Rabbi al-Shaira Rabbi firlana wal hamdul kama Rabbi al-Shaira Syairul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين بتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Puji syukur kepada Allah SWT. Dina kawan dan juga kita tersesat wajah tumpal istiqomah kagem sami-sami atas ilmu. Mugi-mugi Allah tasah paling manfaat barokah masyarakat dina dunia akhirat kang kita sedaya anak turun kita sedaya masyarakat dengan sedaya. Dan mugi-mugi asal kita susah payah subuh-subuh mereka pada ilmu ikhlas kepada Allah Ta'ala seketika-ketika sabab Allah paling ridho datang kita sedaya. Amin Allahumma amin. Salawat kirim salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali. Man utawi sapane wong asada kang aweh nuduhake sapa wong al-aqma ing wong buta biadihi kelawan tangane wong al-yusra kang kiwa ja'a mongko teka yaminu apa yaminu tangan tengene wong fi yaminika ing dalam tangan tengen ira. Yaminu mongko apa yaminu tangan tengene wong to fi yaminika ing dalam tangan tengen ira. Maksudnya ini, jika kita memberi pitutuh atau petunjuk jalannya sama orang yang buta dengan kita menggunakan tangan kiri, maka tangan kanan orang yang buta itu akan menuntun tangan kita besok di hari kiamat. Maksudnya apa nih? Bisa kita artikan buta secara fisik, ya, buta secara fisik itu ya kita misalnya ada orang buta menyeberang jalan, kemudian kita tuntun dengan tangan kiri kita, atau juga bisa dikatakan dengan definisi buta itu adalah buta hatinya. Nah, kemudian kita kasih petunjuk atau pitutuh sarana syariat Islam. Nah, yang demikian ini besok di hari kiamat kita itu dalam kegelapan, ya, hari kiamat itu gelap. Dalam kegelapan hari kiamat itu orang yang buta itu nanti akan menuntun kita untuk menunjukkan jalan. Makanya kadang sering disebut kegelapan hari kiamat. Gelap hari kiamat itu gelap, kita tidak ada cahaya sama sekali. Setelah dunia ini sudah digulung sama Allah, maka keadaan yang ada itu gelap gulita. Dipaten semua, tidak ada cahaya sama sekali. Itu di alam yang mana, antara
mahsyar, itu gelap gulita. Nah kalau sudah sampai ke mahsyar nanti baru terang ada mataharinya sampai mencapai ke alam mahsyar. Dikala dalam kegelapan hari kiamat itu, kalau kita sering membantu orang yang buta fisik atau buta mata hatinya, di situ nanti Allah memberi atau mengkaruniai orang yang buta itu nanti akan menuntun kita, menunjukkan jalan menuju jalan yang terang. Kadang-kadang kalau di jalan raya itu tidak ada orang buta. Orang yang sehat saja mau nyebrang itu nggak berani kadang-kadang. Lagi orang yang sudah tua. Karena apa? Karena padatnya kendaraan pada masa sekarang ini luar biasa padatnya. Dan kadang-kadang kebanyakan orang yang berkendara itu tidak peduli dengan orang yang mau nyebrang, tidak mau memberi kesempatan. Sering seperti itu. Nah, di kala itu kita juga menyeberangkan ya. Kalau kita tahu itu kita seberangkan, kita stopkan kendaraan, kita stop agar orang itu bisa menyeberang. Ini yang banyak terjadi pada saat sekarang ini. Kemudian hadis berikutnya, ya Ali wa Ali, idza kana nalika ono awal insanu menungso fi sakaratil mauti ing dalem sakarat maut, wa inna mongko satemene ma fasilahu wa inna satemene mafasilahu rosane wong tusalimu iku aweh salam ala ba'din, tusalimu aweh salam apa rosane ala ba'din ing atase setengah yakulu ngucap apa mafasil yaitu ros-rosan. Assalamu alaiki wa inni mutu wa qad sya'ratu baydau ala sya'rati saudari. Assalamu utawi keselamatan, kesejahteraan wa alaika ing atas sira wa ini mongko satemene ingsun mutu iku mati sapa ingsun wa kadza lan kaya mengkono-mengkono asy'aratu apa asratu rambut albaidau kang putih ala sya'rai ing atase rambut sauda asaudai kang ireng. Terus para bapak, para sedaya, kalau orang dalam kondisi sakaratul maut ya, itu antar ini fasiluhu mafasiluhu niku ros-rosan itu ini ya, karena tebu niku kan tebu niku kan rosi batasan batas niku. Jadi balunge tebu niku jenenge ros ya, ros sing empuk dipangan itu jenenge ros. Nah sing atas niku bandungan. Jadi batas-batas. Ya manusia itu dengan ada berapa nih jumlah ros-rosan manusia itu enten pinten 360 lagi. 360 kalau tidak salah saya. Jadi manusia itu punya 360 potongan tulang ya, sekujur tubuh kita itu. Itu mau diperekari bandungan kita dulu dihitung itu ada 360 perekeran. Nah, kayak gitu disusun Allah SWT sehingga menjadi panjang sedaya sing gagah ganteng.
Dadi banyak sedaya sing ayu-ayu. Nah, padahal asalnya peredaran balung itu biasa. Peredaran balung. Nah, ini sing kuasa Allah ditempel terus dikai otot, kemudian dikai daging dibentuk sehingga sesempurna mungkin. Nah, kemudian kalau andainya ketatap atau karena juga sakit maka dilapisi daging. Itu merupakan kenikmatan Allah karena Allah SWT yang amat besar sekali, yang mungkin jarang kita ingat untuk mensyukurinya. Nah, di dalam pada itu setiap ros-rosan itu, jadi kalau orang meninggal itu dari kaki dulu nih, dari kaki dulu. Nah, maka kalau jari itu punya 3 ruas, itu 3 ruas tulang, maka ruas yang pertama itu sudah dicabut nyawanya itu memberi salam sama ruas yang nomor 2. Jadi tengah-tengah jari kaki itu yang nomor 2 itu memberi salam. Ya, assalamualaikum wa inni mutu wa qad syaratu. Jadi salam sejahtera atas kamu, saat aku mati. Itu maksudnya. Salam sejahtera atas kalian saat aku mati. Nah, untuk ros kedua yang itu, tulang kedua yang ada di jari kaki itu menyampaikan salam kepada tulang yang ketiga. Ini kan ada 3 ruas, 1, 2, 3. Nah, jadi ruas ini akan mati terlebih dahulu. Nah, ini umpamanya ini kaki di ujungnya akan mati terlebih dahulu. Nah, ini kalau mati menyampaikan salam pada tulang yang tengah, tulang tengah. Tulang tengah mati menyampaikan salam pada tulang yang ketiga, dan itu berikutnya. Setiap ruas-ruas tulang itu memberi salam pada ruas yang belum mati. Nah, jadi makanya kalau orang mati itu orang setengah mati ya kawannya, belum sempurna matinya itu kita pegang kakinya itu dingin. Ya, kalau kaki sudah dingin itu berarti kakinya itu sudah mulai mati, ya, sudah memberi salam-salam itu dingin itu. Tapi kakinya jangan, insya Allah itu juri. Nah, kemudian makin ke atas. Jadi demikian juga malaikat itu yang penyambut nyawa itu setiap ruasnya itu ganti malaikat. Ya. Itu keluar masuk malaikat dalam tubuh kita itu sebanyak 360 malaikat. Kalau satu ruas itu 1 malaikat yang cabut nyawa kita. Jadi bukannya malaikat Israel terus tetap jebul menjabut telone mboten nggih. Menjabut singkong mboten ngoten. Terus jadi per ruas itu ganti malaikat. Makanya nih yang sakaratul maut naudzubillah itu loh Gusti Allah sakit itu kalau ini wong urip-urip itu dikuliti sakit sakaratul maut. Besok kita mohon kepada Allah SWT di saat sakaratul maut adalah saat penentuan. Saat penentuan soro utawa enak, bahagia utawa sengsara setelah mengalami kematian di alam kubur, di alam barzakh, usoro foka itu penentuannya adalah di masa sakaratul maut. Di sini kita betul-betul mohon pada Allah Taala agar kita diberi husnul khotimah. Insya Allah kalau kita diberi husnul khotimah oleh Allah Taala akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka bisa jadi tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Halalnya dulu terus datangi. Dan itu sahabat itu kanjeng Nabi. Karena waktu kanjeng Nabi itu sakaratul maut, nyuwun datang Allah Taala, ya Allah, yang paling kau yang ini sakit yang mulai
ojo timpakno umatku, wis timpakno aku kabeh ae. Itu permintaan Kanjeng Nabi. Nah, agar kita itu termasuk tergolong umat Kanjeng Nabi sing kesabaran, maka kita harus rajin melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Selawat berbanyak itu. Ya, insya Allah kalau demikian kita rajin melakukan hal-hal sunnah atau selawat berbanyak. Monggo. Harapan bersama. Masya Allah. Dan itu insya Allah nanti kalau sakaratul maut itu kita mendapat syafaat. Dan saya sendiri sudah menyaksikannya. Bermacam-macam model orang mau meninggal dunia itu kita sudah melihat yang mata kepala kita. Ada kalanya itu awang ini, terus kejang-kejang, terus buruk-buruk, terus mencicil-cicil, gak sido, ya, guru sido mati. Nah, nanti bentar lagi itu lagi, gak sido mati, terus mati. Nah, ada kalanya itu senggol-senggol, kaya apa kaya babi dibelah dua dan senggol-senggol. Sampai ini nanti kita malah naudzubillah dan nanti nunggu cari tolong bocor masih itu pada nilar dengan rumah sakit rumah sakit RKS sama banyak itu loh tentang Ciliwung ya tentang apa Jebonegoro dan Ciliwung RKS rumah sakit Kristen ini. Dan itu Masya Allah alhamdulillah. Ada nilar itu apa tuh? Saya disebut barang bawa itu. Terus sampai ada tolong gitu. Tadi barang apa tuh? Ini butuhnya kuning. Padahal adik ini ku wali adik. Miso. Termasuk miso. Kita kena miso karuan. Barang apa itu? Si nyebutin barang itu sampai yang turun di dalam Masya Allah nopo masa itu teman-teman namanya laki nang lambe langsung sembur loh berpur ngombe teman-teman namanya berpur ngombe akhirnya jenong cari cangar nanti cangar aja nopo deh kayak cipil nih kalau buka cangkem ini jadi cowok kalau nyata ini kalau ternyata ini kita masih itu nokan ini gini apa aku itu cowok kan ada buka detik langsung sok blok terus disembur saya jadi terusnya panas terusnya kalau perasaan itu lebih banyak panas perasaan. Kira-kira jodoh kosa kedua itu. Terus macam-macam yang macam-macam itu macam-macam. Ya mungkin itu ada kaitannya dengan pola hidup kita masa kita sehat mungkin masa kita ada di masa seperti ini. Nah itu mungkin ada pengaruhnya. Iya, bantuan ini cara kenal Masya Allah. Lah enten malih dengan kayak tangannya kan, tapi buatan mengok, buatan menang tangannya kan. Dan itu terus nyuwun baca Yasin, kalau baca Yasin pas pentelu itu jatuh pas jatuh, enten katanya. Tapi buatan saya buatan mirip buatan, ini buatan senggol buatan. Bro nangis buatan cuma tangannya tahu jangan ngeragin doang tapi menurut keterangan ini memang setan itu ada tiga hal yang memang setan itu
kerja keras, betul-betul keras keringat untuk menggoda manusia. Dikala kita dalam sholat itu setan itu pokoknya berusaha agar kita itu tidak khusyuk dalam suatu sesuatu. Soalnya sholat itu manusia diterima Gusti Allah, itu kiamat setan, habis setan sampai diterima. Dan itu semboyan setan itu pertama ojo sampai diterima sholat manusia. Yang kedua itu dikala ada dua orang laki-laki perempuan ya, berkholwat bersendirian, yaitu pokoknya kus nemen yang udah supaya nopo bergaul suami istri kus nemen udah nih mulanya itu menurut itu nemen udah istri makanya cara sih kuat ya. Cara kuat mereka teman-teman iman yang kuat itu banyak abad S2 abad ya. Kalau zaman sekarang ya kita ucapkan selamat lah yang kuat imannya. Untuk itu kita punya anak itu kita selalu kita doakan agar selalu dilindungi Allah SWT dari godaan setan yang seperti itu supaya selamat sampai ke jenjang pernikahan. Itu rawan sekali sekarang anak sekarang. Mulai yang ketiga saat sakaratul maut, terus iku sentengan dikerahnya kuat-kuatin coro perang terus pasukan elit itu dikerahno untuk menggoda manusia itu di sakaratul maut itu supaya ojo mati ojo nggawa iman. Itu sebagai seneng itu. Jadi di tiga tempat itu kita di tiga titik itu betul-betul yang udah manusia setan terus nemen mulai. Nah kadang-kadang itu sering membo. Apa itu yang sakarat itu membo wong sing paling kita senengi atau wong sing paling kita segani membo. Itu gawane banyu. Sekarang kan buare-buare. Wala itu saya ngelak tadi siji. Walaupun kita kasih air itu terus kayak semombe, kayak terus buntu anggorannya, kayak semombe, padahal cukup kepaksan, ngomong dengan anggoran itu, cukup kayak keselak gitu loh, itu baru masuk air, ngelak terus baru sampai. Nah, jadi itu juga sebagai tanda, insya Allah dalam masa 1 minggu nyawa mau diambil Ustaz itu semuanya sempit goroannya ngelak pesannya. Nah itu yang ditanya nah kita itu fokus angin ngelak dah saat minggu gas Sariawan saat minggu gas angin ngelak radang betulnya angin ngelak radang itu tanda mereka ngomong begitu. Ini gak dicabut-cabut di panorama. Lalu membo inten yang sebab kita membo bujune awak dhewe, membo anak sing paling sayang, itu enggak ono banyu. Yang banyu supaya kita turun ngombe banyu gawa setan iku. Tapi ngene syaratnya ngomong kan dalam kondisi ini lo pangeran kan dulu sing nulung aku Wisu-wisu monggo aja percaya pangeranmu gak nulung kon iso nulung aku kalau ngelak tak kalau baju sing nulung aku percaya pangeranmu cuci itu kan setan tadi wisu ngono ae. Oke. Itu kita tapi yang sekarang terus kapan terus fisik terus gak sadar. Jadi sing sadar nang atine yang berfungsi hanya tinggal hati. Maka itu kalau kita itu zikir siri, kalau Naksabandi lah, zikir siri itu ilatnya cukup penduduk. Itu melatih dalam sakaratul maut itu ilat itu kaku segala berfungsi. Supaya murni juga siri itu di dalam hati, tidak di mulut. Kalau ilatnya dari itu kadang-kadang melok ilatnya. Itu salah satu metode zikir siri itu dalam Naksabandi itu tadi.
tiyang sing nilar kaya wong turu enten. Wong turu enten. Niku pamitan turu kadang gak tangi. Itu enten. Itu masyaallah luar biasa. Blas luar biasa. Sehingga gak ngerasa blas sekarang gak ngerasa blas. Ya tondo-tondo yo gak ono enten. Nah, insyaallah bila sedaya menyaksikan macam-macam itu yang sekarang itu menyaksikan. Sing ngerenang ngae kana rasa enten, sing karuan itu saged enten. Lah yang nek badhe nilar niku ora bakal mati wong itu kan Nabi ngendikan ora bakal mati wong niku bakal niku nek urung ngerti nggone kondi. Terus itu yang tidak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Itu malaikat Jibril itu membuka saya di sebelah kiri, itu ketok neraka. Pemandangan neraka itu saya malaikat Jibril itu ketok. Makanya pada waktu mendelik saya kaget itu semua sih gambaran neraka yang pada nilang. Yang kuat dan kadang berok kadang lumus kejaman untuk mendelik tok. Terus saking wedine saking kagetnya ndelok neraka niku. Nang saya malaikat Jibril itu ada gambaran neraka. Tapi nek yang sing asal hidayah Gusti Allah, yang sing apa di takdirnya khusnul khotimah Masya Allah. Mesem dulu kata mati malah mesem. Kenapa? Malaikat Jibril itu bentangno saya di belakang itu bayangan swarga ketinggal. Swarga ketok. Itu panggonane. Nah, makanya ada yang senang kan ya, wong mati itu sumpeneng kan, yang pada meninggal sumpeneng. Soalnya harus dituduh nggone yang mereka Jibril, nggone dituduh. Kados niki Abu Hasan As-Sajili itu, pada nilar itu pun saja, Abu Hasan As-Sajili itu acara sami guru pun saja dekat nilar. Mulut wangi sampai wangi. Boten nasa, aja nangis, aku itu seneng, kau kenapa nangis, aku seneng kok kau nangis. Ayo kan pesta-pesta, disuruh pesta-pesta, mangan-mangan, santri-santri ini. Waktu badi ditilar, bahasa saat ini. Kalau ngerti gak nih, betul nang mentui pengerane, kekasihnya. Makanya yang baik itu ajar, aku ini kan sudah dimanten. Ada di mana ojo alami ojo sedih, ini ngono gembira, seneng lah, ini ngono seneng. Aku kan ada di mana? Nah, mau niku sampai saat ini mitos nek jenengan ku mimpi dari manten alamat kate mati. Itu mitos sampai. Dia bahasa dasar ini karena mati jadi manten. Soalnya apa betul kekasih sih kasih ya kanjeng Nabi ya Gusti Allah kekasih. Lah wong nek disatukan dipetuk nang kekasih itu dadi manten kan niku. Satu jadi manten iki. Ahmad iki. Dan tertami ya. Ya satu. Ini kepada Bapak Guru ya. Nah, kalau kita eling-eling sehat mau itu selalu menunggu dasarnya Allah SWT sebatas asal hidayah asal ditulungi mauna sakinah sing Allah SWT supaya enak segala mau ini. Di antaranya waktu Dumo Selamat itu untuk minta diringankan terus sakitnya sakit terlalu diringankan. Nah, itu kita berusaha untuk menyudah dan seterusnya. Terus setiap ruas jika mati itu mengucapkan salam pada ruas-ruas yang lainnya. Hadis ini menerangkan hal demikian. Terus sakit sikil cukup saros di nawani cukup saros mereka ganti malaikat cukup saros malaikat. Jadi malaikat Israel itu gak ijen. Ya punya waktu itu komandani mereka Israel itu pasukannya jutaan ribuan pasukan. Makanya kadang kalau
malaikat jago masih tok. Do Amerika kalau mati, mungkin mati barang oh kan jago. Mau betul mungkin Israel komando tuh, komando mati mana orang mati. Wis bukunya di varian malaikat Israel Star. Ya setiap hari itu menerima buku catatan soal yang mati di lagi. Nah, kalau ada nunjuk anak buah pasukan yang mau. Jadi 360 ruas tulang yang ada pada manusia itu akan mati satu persatu, gak mati bers bareng kecuali kecelakaan ya. Yang mati normal itu matinya sitok dari ruas ujung jari kaki yang paling ujung nanti mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum wa inni mutu. Wa kadza sya'rul baydau ala sya'rati sardari. Begitu juga rambut sing ubanen ambil rambut sing ireng itu ngucap salam. Berarti sing ubanen apa sing ireng sing mati di sini. Wa kadza sya'ratul baydau lan kaya mengkono apa rambut kang putih ala syarati saudai ing atase rambut kang ireng berarti rambut sing putih sing mati dhisik ayo rambut putih tapi rambut sing putih ku mati dhisik ngucapno salam dengan rambut sing ireng maka rambut ku putih kabeh Terus gak salam-salaman. salam gitu. Terus ini kok keunikannya kuasanya Gusti Allah niku wis mati ucap salam. Itu selamat assalamualaikum wa mutu. Ya, salam sejahtera atas kamu sekalian ya. Saya ini sudah mati. Jadi nanti ruas berikutnya ruas kedua ucap salam ruas ketiga salam ruas keempat sampai selesai semuanya. Ada saudara terpercaya. Tapi kok saya tunggu tadi. Dalam Masalah ini nek dibilang yang putih sudah mati tapi dia kok masih tumbuh. masih tunggu. Nggih. Ya maksudnya mungkin nek sakaratul maut itu loh Pak. Ada sakaratul maut bukan masih hidup nih. Jadi rambut putih itu bukan mati, masih hidup rambut putih itu bukan. Salamnya itu tadi. Ya, salamnya ya mungkin waktu sakaratul maut itu sing dijabut nyawanya ya sing rambut putih dhisik. Nggih, mboten bareng. Rambut irenge si urip. Ngoten nggih. Ya, waktu tanya jawab, ada pertanyaan monggo. Ustaz, nanti yang non muslim pun itu kok juga ada yang meninggalnya pernah. Nggih. Itu ngoten niku kados pundi? Nah, niku mongkon niku nggih. Kita niku tidak boleh suudzon terhadap siapapun di saat kita tuh sakaratul maut. Tidak boleh. Makanya kalau di sopor, ini saya nopo saya. Saya kan kemudian kan, main ini saya nopo saya. Itu Rasulullah mengajarkan saya. Nopo siapapun tidak akan mengetahui orang itu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Baik itu muslim, baik itu ghairul muslim. Kadang-kadang tiang itu niat hati itu ada untuk mengambil hidayah yang Allah itu ada, tapi tidak kesampaian. Ya. Niatnya tidak kesampaian. Nah, niat yang baik seperti itu sudah diterima oleh Gusti Allah, walaupun belum syahadat. Ya sama itu masalah. Yang sering itu berkaitan dengan tindak tanduknya di dunia tadi. Dan betul ya. Dari perilaku seseorang itu pengaruh. Bukan karena agamanya. Bukan karena agamanya. Nah, Gusti Allah itu sangat memprioritaskan kebaikan kita itu bukan kebaikan pada Allah, kebaikan pada sesamanya. Ada ya, pada sesamanya. Ya contohnya ada orang Yahudi, lalu anak ini mangan jajan untuk pasar. Ini kalau bulan Ramadan. Nah, itu diseneni Bapak. Nah, iki ngono wong Islam udah poso. Aja mangan ini ya dihormati lah Mas ya, di Islam dihormati. Aja mangan ini pangan omah ya, mbok
ngoten niku mati niku mati di Islam lho Ustaz. Padahal gak tahu syahadat, gak tahu sembahyang, gak tahu apa. Matinya diberi daya Allah dari Islam matinya. Nah itu loh. Nah, kemungkinan yang orang-orang yang ghairul muslim ini, itu kok enak matinya, insya Allah itu termasuk orang-orang yang diberi daya oleh sementara. Karena apa? Karena ada suatu saat perbuatannya itu baik atau memberi apa ya? Misalnya ada tamu ataupun dihormati banget dengan ikhlasnya, itu bisa seperti itu. Jadi makanya kita masuk ketok yang peraweman terus peraweman semua tidak kawan kawan ya kan itu dasarnya. Jadi tetap kita husnuzon. Insya Allah kalau kita tuh punya peranyono sing apik nih terhadap Allah, terhadap manusia, baik itu muslim atau muslim, kita punya prasangka yang baik, itu nanti akan menjadikan baik kita di sakaratul maut. Insya Allah seperti itu. Tapi yang kita tuh penuh suudzon, curiga, ya wong itu nggak akan mempengaruhi nanti kalau sekarang juga akan punya pengaruh mengarah ke sana. Jadi bisa suul khotimah malam ini. Kayak maka itu maksiat hati ini yang kita kaji mengenai ingin itu perlu sekali kita eling-eling tentang maksiat hati ini. Ternyata api manusia semua hatinya ini, api fisik semua hatinya. Dan ini hatinya elek masuk rupanya ganteng, rupanya ayu gitu. Jadi elek kelakuan ini hatinya elek. Tapi hatinya api masih wong elek, wong apa akan jadi api kelakuan. Jadi perlu sekali kita menjaga hati. Dan maksiat hati itu lebih gede ketimbang maksiat dohir. Karena itu menyangkut pada akidah, keyakinan langsung. Hati itu maksiat keyakinan langsung. Itu sangat besar. Namanya itu dosanya maksiat hati ini. Atas itu ya, kemungkinan insya Allah yang sengaja itu ada suatu perbuatannya yang disenangi oleh Gusti Allah, walaupun ghairul muslim akan mendapatkan kasih sayang Gusti Allah. Ya di antaranya sedikit kita bahas Ramadan ini kalau begini, Ramadan ini kalau. Jadi Allah itu memberikan rahmat ini di waktu bulan Ramadan, memberikan rahmat ini seluruh umat Islam diberi rahmat, umat berahmat. Si luweh yang memberikan soal rahmat ini. Terus kalau kan bayi-bayi baru lahir, kemudian si dua kawan kena bayi ne wong sing ghairul muslim sing lahir nang bulan Ramadan. Nah ini salah satu indikasinya ini. Harus dikai rahmat tadi itu kalau di bulan Ramadan masa seumur hidupnya itu ghairul muslim gak sembahyang kasadat rikono nazak sakatul maut itu ditolong oleh Gusti Allah karena sudah diberi rahmat pada masih bayi itu lahir itu Pestinas lah itu sama ini Pestinas itu ya atas Pak itu barang itu Pestinas Pesti traumatis waktu lahir itu maka itu terbuka artinya suatu saat terbuka artinya untuk mendapat hidayah Islam ya gitu ya iya. Kelihatannya orang ini baik, tapi kalau mau meninggal bukan 2 hari 3 hari itu mulai gitu. Iya. Padahal orang ini baik sekali sama tetangga, sama anak kecil, sama orang nggak punya juga. Iya. Baik, tapi waktu mau meninggalnya kami ditahan nggak punya. Yang kita juga. Mungkin tidak mau dicabut. Iya, jangan dicabut sih saya gitu. Pengen urip sih. Muling-muling itu kami ditahan. Cabut. Tiang itu ke atas itu yang baik ke atas. Tapi baik itu motifnya apa kebaikan orang itu? Motifnya apa? Tujuannya orang api. Kan kata tujuannya orang api kan kata. Karena tujuan api kita melulu ikhlas karena Allah SWT. Ini sama itu yang termasuk yang gampang nih buat
Sing garai gulung kuningan itu. Jadi terkenalnya orang baik. Tapi Oke. habis meninggal sudah seperti bayi lagi. Jadi rasanya itu halus lagi, normal. Seperti bayi itu. Jadi kebaikan itu tidak hanya cukup kebaikan ya, dilihat dari baik itu perlu ketulusan dari hati kebaikan itu. Banyak orang berbuat baik tapi tidak tulus dari hati itu banyak. Ono pamrih itu ya, enten pamrih itu kata kebaikan orang untuk enten pamrih kata. Jadi setelah orang itu sudah terbiasa berbuat baik itu ada pamrihnya. Itu akhirnya semua kebaikan itu ada pamrihnya. Karena sudah kebiasaan seperti itu. Pamrih itu apa sih? Pamrih itu ada dalam ada udang di balik batu itu sama istilah itu. Jadi kebaikan kita itu punya tujuan tertentu, punya tujuan tertentu. Jadi bukan ikhlas karena Allah, karena ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, kemudian kita berbuat baik. Jadi menutupi dari manusia. Nah, menutupi dari manusia. Atau mungkin ada susuknya gitu Pak Ustaz. Oh, susuk. Oh, ini. Ya, mungkin juga. Zaman dulu kan banyak yang pakai susu. Juga gitu. Nah, karena banyak udah disusui. Susu mas. Gitu masuk susu itu masuk madrasah ya. Nah, itu madrasah. Memang dalam Islam itu tidak ada sih. Sing disusuk dibalik nama deh. Memang ada Pak Ustaz. Iya. Ya, sing bahaya itu susu ojo. Susu ojo itu kan jenengan kecemplung kali. Itu gak setimbul meneh. Sale abot. Apa? Oke. Keren susu ojo nih. Kare susuk legis ta. Gak iso nekuk. Ini apa ya? Kalau salah ada susu. Tapi jadi seperti itu ya, ada susu untuk dikeluarkan. Kadang itu orang habis satu atau apa itu lemas hingga di kakinya atau di tangannya kemudian kasih susu. Jadi susu. Termasuk KB gak oleh. Susuk. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya, bisa jadi ada ilmu yang menyala. Ilmu itu ilmu menyala. Kesini tidak bersumber dari Al-Quran. Ya, contohnya ya gampangnya ilmu hitam lah namanya. Kalau saya gampang sebetulnya ilmu hitam. Itu kadang-kadang gandoli susah terus susah mati itu ilmu gandoli. Ya, belum diturunkan ya, belum diturunkan kepada anak cucunya. Itu ada kalau orang zaman dulu ada ilmu seperti itu, yaitu yang menghalangi jalannya sakaratul maut itu ada, sehingga susah sampai kadang terus kuati terus kalau harus kati mati tapi kasih do, katanya do, bukan sekarat lain. Mulai kate royoan. Nah, kemudian ada juga kalanya jenis yang pernah kita kaji orang yang memang sudah gampangannya harus dibuat oleh pangeran. Apa nih harus dibuat? Terus gak diakon oleh pangeran ini. Allah itu kalau murka karena muring-muring gak senang ke manusia. Itu diberi peluang Gusti Allah itu rezeki yang tidak halal. Itu diberi peluang rezeki tidak halal. Jadi masuk golek rezeki halal itu gua apa? Masih nyokot, masih bujuk, nipu itu gua apa? Gak tahu cekal. Itu aja di apa aja ngarani anugerah Islam itu Gusti Allah. Itu dilulu Gusti Allah, dilulu. Harus gak seneng sekali. Tapi nek setelah berjalan terus godot, terus murka. Kita itu diserahkan nanggani setan, diserahkan nang iblis. Kalau meninggalnya malam hari raya, tapi meninggalnya bagus sekali, bagaimana? Ya, ini kalau betul ini. Kalau Allah sudah murka, terus godot pada manusia itu diserahkan nang iblis. Akhirnya nanti kita itu
Sing golek rezeki ku iblis, bukan Gusti Allah. Sing rezeki wis diserahno nang setan iblis. Nah, contohnya apa? Contohnya kita itu gak puas dengan rezeki Gusti Allah kemudian golek pesugihan. Nggih, golek pesugihan. Lah iku nek wong golek pesugihan masuk apik kok ya ben menungso niku ada motif tertentu. Kadang apik krono kate golek wadah. Sotako, keliling kampung. Nah, salah satu dari pemberiannya itu ada pasangannya, pasangan itu apa? Bukan pasangan gandengan kan buatan. Apa istilahnya itu apa? Pancingan, nah itu pancingan. Jadi itu salah satu dari 100 orang itu ada yang kena. Kan benar kita orang. Lu aku lo itu tuh kok, nggak apa-apa, berhasil tak apa, nggak apa duit aku nggak apa-apa. Itu diantara 100 orang itu ada satu yang mau diambil. Nah, nek dia itu menonton itu makanya jangan enak anak warung sampai rawam ini di luar nalar itu nek keluar itu malah buat seneng loh. Mangan mampir ini warung sih di luar nalar ramai sampai toko ngantri malah buat seneng. Itu baru dipertanyakan ramai ini kenapa? Enak panganannya tak krono magnet medan magnet itu di situ. Nah, tapi ini maler itu natural, nih. Nah, itu nek pajak enak ya enak teman makan. Nah, niku, jadi nek yang belum nonton niku, besok niku nek sakaratul maut niku royoan, malaikat Israel kali iblis niku royoan nyawa nih. Jadi Israel iki tugasku kalau setawa. Jadi kalau coba melok. Dari iblis itu wis aku. Gusti Allah wis nyerahno nang aku, rezekine aku sing golekno. Mongko nyawane aku sing duwe royoan. Nah, mongko niku ya, keapian jeneng dunya niku wau masuk ahli soto kandha krono ada mau tertentu kan matine. Ini sampe ditalek-talek niku. Cara nyeroyok nyawane itu diroyok iblis memang kecil. Sing menang ya iblis. Menang soalnya. Nah kalau tobat ya saya ini tobat ya. Tobat nasuha itu saya. Itu ada senang Gusti Allah nanti yang bertobat dan dosa itu sowan Gusti Allah sowan. Dengan bermaksiat istighfar itu sowan Gusti Allah. Senang. Jadi kalau sudah tobat harus dikembalikan tidak tadi? Nah kalau memang harta itu harta hasil dari kita tidak resmi, ya misalnya kita mengutuyul kan nyolong ya. Nah itu harus kembalikan. Iya, tobatnya itu harus kembalikan. Tapi ngepet itu kan nyolong itu. Tobat itu kaya. Hilang sendiri. Jelasin apa? Maksudnya hartanya itu orang-orang hilang. Oh, malah ya. Iya, tidak barokah. Biasanya nggak sampai turun-temurun, kalau sampai biasa. Malah mungkin turun itu malah besar, turun anak turun malah besar. Terus menurut yang wis gelapnya, artinya gelap sih digelam dunia tok, yang seneng dunia tok, itu sampai makan itu sekali akhiratnya kayak keselamatan yang kono, ingin mau penak-penak yang dunia tok. Kalau ada kesugihan besar oke, mau wis gelundung dengan formal itu garasi, harus susun pitu, tanah sehara kalau terus lawan tanah akhirnya karena menikmatinya ditinggal mati. Enggak goblok sini, enggak goblok kan ini. Dewan boleh pesugihan orang ini wis suki ditinggal mati. Nah, pikirannya wis nopo nusan. Karena urip selama-lamanya sih, ya wajar saja kita cari pesugihan karena akan bisa menikmati selama-lamanya di dunia ini. Nah itu soro-soro terus kerjasama dengan setan, iblis, janji kok dicoba dia enak mati melok dia. Mari terus karek nikmati dunia ini ditinggal mati. Masya Allah, karek tanggung jawab dan kono terus alhamdulillah semuanya terlihat. Ya, jalur perpanjangan. Nah, mati malam hari raya itu saja nih. Nah, itu saja nih masalah ya biasa saja. Yang ada itu ada keringanan
nanti di bulan Ramadan itu ada keringanan. Tapi malam raya itu kalau kurang baik. Kepui mana? Kurang baik, Pak. Kurang baik. Soalnya Karena pun belum kita masa itu untuk baik dulunya kalau dereng nanti asal kajian atau gitu. Jadi yang sing nerangkan apik kok elek dereng nanti. Katanya sih kalau di bulan Ramadan baik. Nggih, baik. baik harinya bukan Kalau belum tentu baik orangnya. mendapatkan apa ini keringanan dari kita kubur ya katanya yang meninggal hari Jumat. Nggih. Niku mulai malam Jumat berarti mantun asar mantun apa? Kemis mantun asar ngantos jam pinten? Nggih. Asal Azak terkait tuhur. Maghrib. Maghrib. Nggih, tong maghrib niku wis malam Jumat. Tapi tur maghrib dereng. Tapi nek tiyang abuki Jauh. yang Jawa abuki asar. Niku abuki gantine dina niku asar nek wong abuki. Nek wong Islam gantine dina niku maghrib. Lah nek wong selain Islam gantine dina niku jam 12 bengi. Itu meninggalnya apa dimakamkannya yang mendapatkan apa ini? Maksudnya? Keringanan. Artinya yang mendapatkan keringanan tentang apa ini kita kubur di kan itu keringanan di kubur itu. Nggih. Saat memakamkannya hari Jumat kan ada yang meninggalnya misalnya habis asar, Iya. Jumat habis asar meninggal, kemudian dimakamkannya Sabtu. Sabtu Oh, pagi. iya. Nah, itu bagaimana? Apakah saat meninggalnya dicabutnya nyawa itu atau saat dimakamkan? Ngapunten jauh sekilo gue ini ana sekilo ya. Nggih sing keterangan nggih waktu matine, mboten makan kubur. Waktu dicabutnya. Nggih waktu jabutnya waktu matine niku. Masuk matine malam Jumat ngubur dina Minggu ya tidak pengaruh niku. Kalau matine dina Rebo wis kok cek eno keringan rek dikubur dina Jumat mboten. Mboten niku. Jadi sing tilar dina Jumat, nah itu ada keringanan, ya, di kuburnya ada keringanan, itu termasuk karunia dari Allah SWT. Makanya mungkin jenengan mesti tekan Nabi. Ketika tidur nggak bisa menunggu datangnya hari kiamat. Itu banyak keterangannya. Tentang alam kubur itu yang diberi daya husnul khotimah. Itu ya turu, ya gak turu. Masalahnya kok setiap waktu sholat itu ada hidangan datang. Hidangan semacam-macam, ada masakan Padang, ada kabel guling gitu, ayam panggang, macam-macam buah-buahan itu setiap waktu sholat itu didatangi hidangan. Disuruh makan sepuas-puasnya. Masalah ini ku ngisi ini nek endi. Balik ngisi. Oh kan. Lah idangane tak terus. Nggih. Lah nek yang mboten sholat sing nggih sing dugi tapi kula namanya ulah itu sujatul akror namanya ulah. Jalan kubur itu. Nggih, dalam kubur. Niku kula niku ndase 7, kula siji ndase 7. Lah ndas siji duwe cangkem 10. Niku sing nyiksa setelah ditinggal malaikat munkar nakir ya, seterusnya itu ular sujal akror itu sing nyiksa sing gak gelem sembahyang. Setiap waktu sholat datang. Misalnya jadi subuh kita sholat, zuhur gak sholat. Waktu zuhur itu dugi, ngantos waktu asar. Lewat asar itu kita sholat, ya baik, esah lungo. Ulon itu nyilang lungo. Lalu maghrib gak sholat, dugi mana? Ngantos waktu isya. Nah, makanya nek saged isya itu sampai gak sholat. Saya apa? Waktu nih gowo. Kapati suwe. Suwe. Gue nanti kalau dia pulang di mana sampai subuh. Dan maghrib kan dilu, dilu, akal. Nah ini loh, dan nanti yang sholat itu diparingi hidangan. Itu nggak perlu turu kira-kira. Disiksa. Kira-kira. Disiksa. Manje. Asik. Nah, itu alam kubur ya. Nah, itu keterangan yang kalau dapat ini seperti itu. Terus itu nugi sing diturunno sampai di kiamat baru ditangani. Tapi ini cerita dia. Nek keterangannya yang menurut dari Maghrib cerita dia kula ngoten. Nek wong sing itu Indonesia lalu
kuburan itu turu sampai dina kiamat itu ditangeno terus sampai itu pas setengah umur ada perang dia pendek sakti kan sebut tangeno ternyata saking nikmati turu dua orang kubur itu. Itu ceritanya yang kulo ya. Saya sendiri kulo berkata referensi Quran hadis berkata. Tapi ini kalau harus ada katanya hari-hari hanya siksaan itu hanya selama berapa hari gitu kan. Sampai kalau nggak salah saya dengar hanya 40 hari itu siksa kubur itu karena waktu 40 hari itu makanya orang-orang banyak dikasih sedekah supaya siksa kubur berkurang. Ya, selainnya itu mungkin tidur. Ini sing kadang-kadang bisa sampai kiamat, siksa kubur sampai kiamat. Nah, ini tuh setelah tugas malaikat munkar nakir itu selesai, terus dilanjutkan ya. Ulang itu langsung jaga kamu sendiri terus Gusti Allah. Jadi kalau sing rekam Terus niku standar niku masalah gaib ini, masalah gaib. Jadi kita itu wajib meyakininya. Karena apa? Nah, sampai gak yakin ada pada gaib itu, nah niku menyulayai ayat Gusti Allah. Yang biasa kita masuk tahlil itu loh, setiap masuk tahlil itu, kenapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi kan itu wajib itu. Nah niku niku sing pinten dalil ya apa kan niku ben dalil gak apa kan ya kadang-kadang ada yang seling surup pendapat itu tadi loh. Untuk menguatkannya kan karena tidak ada bukti. Nanti hanya yakin aja. Bukti ini yang mati dhisik. Dan setelah mati itu kan tidak pernah ada yang hidup tapi itu bisa ditanyai. Orang mati suri itu sudah mati berapa? Tapi belum dikubur nggak tahu enggak. Iya, mati suri itu belum sampai ke alam kubur. Belum sampai. Nah itu nopo. Ada sudah dikubur, Ustaz. Ada ya. Ini kata ya. temannya kakak Pun dikubur ya. Iya. Anaknya temannya kakak yang tua asli. Tangi dhewe lho. Mengusut, istilahnya mengusut. Setelah Bapak itu dia Kimpen. mendapatkan di situ dikubur itu kemudian Terus dibuka meneh. hidup lagi akhirnya terus sadar. Itu dulu gini. Nggih, Sudah di sering. dulu. Biasanya keluarganya kimpen kan. Enten sing Tangi kimpen. meneh. Ya nek niku dereng panggih kula. Tapi nek wis teko kuburan dipekul ya. Terus tangi niku edan nggih. Sing kula critakno kanca Batam niku. Itu mengusut terus bapaknya betul manut dan sekali. Terus nanti kemarin terus sadar semuanya. Iya. Ini macam mati suri niku napa ya? Istilah niku alam bawah sadar ya niku. Nah niku makanya dia apa-apa nggak sadar itu dia asik dengan alamnya itu ya, asik dengan alamnya itu. Itu kan ceritanya juga disuruh sholat, disuruh beribadah. Iya. Nanti bisa melihat apa ya? Dengan sekejap waktu itu bisa melihat kehidupannya dari kecil sampai besar itu. Bisa tuh dia tuh melihat filmnya sendiri. Kalau orang mati suri biasanya gitu, melihat filmnya sendiri. Nah, itu kehidupan dia dari kecil sampai saat itu dia bisa melihat dalam waktu yang sekejap. Ya, seperti saya contohkan kados Syekh Susani ngipi ngaji sampai 300 tahun itu. Ngipi nih, saya kados itu. Jadi diberi oleh Allah SWT itu kondisi yang seperti itu yang nggak masuk akal. Masuk mimpi kok ngaji 300 tahun itu jadi kenyataan. Dan tidak apalagi apa pas dikaji selama 300 tahun itu tubuh kita itu langsung apal gitu. Terus dia mati suri dalam waktu sekejap itu bisa melihat kehidupannya dari masa tempo masa lalu sampai masa sekarang itu bisa dilihat dalam waktu sekejap. Itu kuasanya Allah.
Contohnya juga umpama itu seorang wali itu diberi karomah melipat bumi kan contohnya itu. Nah Mekah salahkan, itu kan nggak masuk akal kan. Itu sudah itu sekuasa dia masuk akal. Ya, termasuk karomah ya. ya, nah aulia ilah itu karomah. Jadi melipat bumi, bisa nyelup angin banget itu. Ini karomah. Sabun, makasih. Masukin lah. Oh, tadi makasih. Ini gongnya ini gongnya. Iya. Iya, Pak. Ini Pak, watak manusia itu selalu condong kepada perbuatan buruk dan kezaliman. Iya Pak. Waspadalah dari perbuatan zalim karena perbuatan itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Waspadalah dari perbuatan kikir karena perbuatan itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Nah pertanyaan saya gini Pak, kalau aku membela orang yang dizolimi, maka bagaimana cara membela seorang berbuat zolim? Terima kasih Pak. Diulang kok pertanyaannya? Pertanyaan saja diulang. Pembela orang yang didolimi niku ya nopo? Itu membela orang yang dizalimi terus membela orang yang zalim. Itu kan pertanyaan. Jangan ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya toh. Ulang. Tanya pertanyaan ini kan. Iya diulang. Kalau aku membela orang-orang dizolimi, membela orang-orang dizolimi, maka bagaimana cara membela seorang berbuat dolim? Nah, karena ada dua nih kan. Ada dua. Membela orang yang dizalimi dan membela orang yang zalim. Ada berbuat zalim. Jadi dua pertanyaan. Jadi pertanyaan satu itu ada dua unsur kan ada. Makanya itu kayak ulang jika tanpa salah tangkap kan. Nah kalau membela orang yang dizalimi ini nggih sekedar kuasa kita itu di mana, kemampuan kita di mana. Kalau kita itu kalau Pak Mahfud atau RT itu punya kewenangan, punya tangan, punya kewenangan, punya kuasa, itu digunakan kuasanya untuk membela orang yang dizalimi. Nah, kalau kita itu orang biasa, ya kalau kita itu jago tinju, kekuatan kita itu untuk membantu orang yang zalim dengan kekuatan fisik kita itu bisa. Karena kita itu lemah, lemah. Wis kadhe pengaruh, kadhe kekuasaan, kadhe kekuatan fisik. Ya isone napa? Nggih. Doa niku disuruh sabar, suruh apa? Misalnya kok terus sampai jantung itu terus kita tambahno bantu tambahno rumah sakit atau ke obat. Nah kayak itu nggih. Bisa mereka itu nggih. Niku kayak gitu. Lah kalau membantu orang yang zalim itu sama perbuatan dengan yang zalim sama. Dosane niku padha. Hati-hati lho, wong sing dizalimi niku dungane mau wani. Tidak ada takbir hijab di antara Allah. Ya, orang yang dizalimi itu hati-hati. Sampai angani-angani kaya wong hati-hati mati dungane niku. Mati sesuk, mati. Rezekine. Wonge bareng ya mati. Tetap mati. Aku didolimi. Gak suwe, mati tenan. Nah, jadi bagaimana cara membantu orang yang zalim? Itu gak usah dibantu ya, kalau dibantu ini betul usah dibantu nih orang yang zalim kan. Nah, ini kita bantu orang yang zalim berarti nih ar-rasul al-murtasi binar. Jadi orang yang bekerja sama dalam maksiat itu sama-sama dalam neraka kan. Sama. Jadi orang yang zalim kemudian kita bantu pula orang yang zalim itu ya sama, kita tuh zalim juga. Sama-sama dalam neraka. Kalau saya didolimi orang, saya buat untuk mendoakan diri saya sendiri. Orang itu kan sudah ada balasannya sendiri dari itu. Iya pasti ada. Saya minta apa yang ngajak saya. Yang jenengan itu pun nopo sudah tingkatan hilm gitu. Hilm itu di atas sabar. Jadi ada belajar sabar, ada hilm, di atas sabar.
Malah kata dari Nabi, Allahumma hdi bi qaumi. Itu doanya jenengan Allahumma hdi bi qaumi dan jenengan didolimi wong. Kata sekali Nabi entok itu. Didolimi wong tok dilempar batu seberdarah. Ya Allah, ampunilah kaumku sebab mereka tidak tahu. Didolimi wong terjadi sepuluh. Ini pun ketika hilang kesabarannya. Ini Pak, Iya. yang berkenan dengan keterangan tadi ya. Iya. Tadi kan apabila orang yang menggandeng tangan orang untuk apa membantu orang Bantu tadi, buta. ya orang buta tadi kan itu nanti akan di yaumil qiyamah kan dibantu juga kan gitu. Iya. Nah, yang namanya membantu itu kan ini kan nggak ada masalah dengan orang itu berbuat baik atau enggak kan gitu. Oke. Nah, apabila orang itu tingkah lakunya tidak baik, tapi waktu ini kita membantu, Iya. tapi kita tidak tahu itu apa, sama saja dengan hukumnya dengan orang yang membantu orang baik. Oke. Ya sama saja. Justru kalau malah bisa lebih besar pahalanya membantu orang yang tidak baik tadi. Nah, karena itu ujian ya. Ujian pada kita itu kebanyakan ya. Kalau orang itu jahat, orang itu enggak bantu kan. Tapi kita dibuka setelah hati kita itu dikala orang-orang jahat itu dalam kondisi kesulitan kita bantu. Nah itu luar biasa nih. Intinya tidak pandang bulu ya, Tidak pandang bulu ya. tidak harus oh ini orang baik. Oh tidak ya. Pokoknya walaupun mau jahat butuh bantuan kita bantu. Justru kadang-kadang dengan perilaku seperti itu nanti dia sadar dengan kejelekannya itu. Dan kebanyakan kan Nabi berhasil kan kata itu. Nanti musuh digawe dulu katanya. Nah, akhirnya orang itu selama itu sadar. Terus tak musuh, tak bohong, tak musuh. Setelah aku itu gak seneng dengan orang itu kok uji apa. Akhirnya boleh sadar mawas diri, bisa menggerahaya jiwa dia itu. Jadi tahu kesalahannya dewi. Bahwa si Agus ini terus gak tahu ketika api ya aku. Akhirnya sadar. Itu ganjarannya juga gede, timbang bantu orang sing wis apik kan katanya, wis apik. Soalnya kan gak ada tantangan. Ya wong bantu wong apik itu gak ada tantangan. Iya, tantangannya enteng lah kok. Ya sampe kan sedekah itu. Sedekah mbek wong sing apik-apik wis enak gak ada tantangan. Tapi nek sedekah mbek wong elek, sing bejat, itu tantangannya abot. Ini ujian bagi kita semua. Terus tidak perlu milih ya, untuk membantu mendorong orang tidak harus memilih orang yang baik. Justru orang yang tidak baik itu nanti dengan pertolongan kita itu biasanya itu bisa jadi baik. Ya, dengan pertolongan selalu kita tolong bisa jadi baik. Orang yang tidak baik itu kan ada seperti itu. Nah itu perlu double termasuk nanti jenengan itu asal jariah merubah karakter wong itu jariah ya. Wong jahat dadi apik kan ya. Nggih jariah namanya itu. Nanti saat wong itu dadi wong apik ya kan itu ganjaran terus gara-gara sekali nolong itu wau. Tapi nek nolong wong apik wis kan kesane aja wong apik kan iki. Kesannya itu pahalanya nolong itu wau. Makanya abot ya nolong wong jahat, nolong wong elek, sedekah wae wong sing kita gak senengi itu abot. Itu tes keikhlasan kita seperti itu. Ya kita sudah mampu menolong orang yang kita anggap orang jahat ya. Kita kalau jahat kita mampu menolong, kita bisa sedekah dengan orang yang tidak kita sukai. Nah, itu nilai keikhlasannya sudah tinggi. Ya, nilai keikhlasan kita sudah tinggi. Biasanya ada yang diberi terus dibuang gitu. Iya, salah sasaran nih. Mau sopir suka koi. Karena itu tadi yang apa ini tidak senang. Takut diguna-guna. Oh, Takut guna-guna. Biasanya itu. Curiga diguna-guna. iya. Apa harus terus dikasih? Ya enggak ya Ustaz ya. Ya, yang lain lebih banyak yang membutuhkan. Ya kita alihkan saja ke orang yang lebih membutuhkan. Ustaz, itu berlaku untuk orang yang zolim
Nah, itu tidak beda. Kita tidak boleh untuk membantu. Iya. Di waktu mereka itu berbuat zalim, itu kita yang tidak berbantu itu di saat itu, Bu. Ya. Oke, di saat kita tahu orang itu menzalimi seseorang, nah itu kita Membantu dalam kedoliman. iya, membantu dalam kezaliman. Tapi nih di saat dia tidak zalim, ya, dan butuh bantuan, kita bantu. Dan, ya. Jadi yang pertanyaan Pak Musno, ya. Sukino. Pak Sukino mesti kalah. Ya, Pak Sukino wis angel lah. Nah, niku yang dilarang tidak boleh di waktu orang itu berbuat zalim, intinya tidak boleh dibantu. Tapi kalau itu tidak melakukan zalim, padahal tadinya kan zalim, sering membuat zalim, dan di saat itu dia baik-baik saja, nggak apa-apa. Nah, tidak waktu zalim dia butuh bantuan, misalnya itu kain atau apa lagi, nah, itu kita bantu benar-benar pada masalah. Yang tidak boleh itu kan untuk membantu orang zalim di saat dia itu zalim, saat itu dia zalim. Yang tidak boleh kita membantu dalam kezaliman itu tadi. Jadi itu tanggalnya yang itu tuntas nih masalah zaliman. Dungan itu loh kamu. Panjang umurnya. Berarti kita tuh rela orang itu berpanjang-panjang umur dengan kezaliman itu rela. Orang yang suka zalim itu, Ya, itu haram itu. untuk mendoakan panjang umur. Sangat dilarang banget nih, banget larangan itu. Ya, yang itu bahasa panjang lebar. Di mana mau zalim itu haram hukumnya. Makanya Mekah makin panjang umurnya. Didoakan mudah-mudahan segera menjadi baik. Nah, dan itu benteng katanya. Itu kan dapat hidayah dan bisa air. Jadi, ya, mudah-mudahan bisa. ya, dapat hisab, dapat hidayah, dapat tunjuk, insya Allah itu saya itu masih nggak itu ya. Nanti dengan selamat, anu sing buat asal itu. Ya, sampai itu betul ya. Ya, para bapak berdoa sambil caring ini, ya, sehat ya sambil caring. Sangat. Ya, alhamdulillah. Rasio di orang nilai nggak apa-apa lagi sebelah terus. Awan-awan seladem. Ya, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita mau kita kaji, kita mau pada izin kita sesuai dengan manfaat, yang berkah, masalah ini wakil akhirah. Khususnya bagi kita sedaya, anak turun kita sedaya, keluarga kita sedaya, dan memimpin kami masyarakat lingkungan kita sedaya berbahagia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatin minal bidani Rabbi manfa'na bi barakatihim ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي الفتى
رب العالمين يا ويل الجود والكرم. Ini surat al-mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah.